Jadi sekali lagi Ana ulangi bahwa keterkaitan antara jawidu tajwidan terhadap tajwidul huruf atau tajwidul sifat dan ila akhirih semuanya yang terkait dengan tajwid maka adalah membaguskan atau memperbaiki setiap bacaan yang bacaan tersebut tidak memberikan setiap huruf haknya. Ya, itu lebih gampang kalau saja di sini menjelaskan kepada ibu-ibu di rumah dan lain sebagainya. Daripada menjelaskan memberikan setiap huruf haknya dan lain sebagainya. Memberikan apa yang diberikan? Hak apa dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berikan kepada orang awam bahwa memperbaiki bacaan Anda, Anda coba baca Al-Quran, suruh baca Al-Quran. Nah, itu haknya tidak. Huruf ba, misalkan ba itu tipis. Kenapa dibaca dengan tebal? Awalnya ba jadi ba, ba. Padahal ba jadi bo. Atau yang to yang tebal, po jadi to, po jadi to. Tipis. Yang awalnya tebal jadi tipis. Artinya, secara tafsiriannya, kita memperbaiki orang-orang yang dia membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidahnya. Baik. Oke. Selanjutnya, kenapa harus mempelajari ilmu tajwid? Ini banyak sekali ya sebenarnya. Tapi simpelnya, menurut Syekh Sawid Al-Hawa mengatakan bahwa ilmu yang pertama kali dalam bab ulumul Quran. Jadi ulumul Quran ini kan ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Ya, jadi ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Ada ilmu tafsir. Jadi salah satu sebabnya apa? Yaitu ilmu tilawah. Dan ilmu tilawah adalah ilmu yang pertama kali di dalam ulumul Quran yang sangat banyak dipraktekkan. Ya. Nah, untuk masuk ke ilmu tilawah, maka kita perlu apa? Ilmu tajwid. Ya, adab Quran itu selanjutnya. Tapi yang pertama adalah ilmu tajwid. Bagaimana kita mau bertilawah atau ikra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li hasabihi. Bagaimana kita ingin mengamalkan ilmu tilawah tapi kita tidak mendalami ilmu tajwid. Adapun adab Al-Qur'an ini ilmu mukamalnya, penyempurnanya. Tapi yang paling penting ini ilmu tajwidnya. Ilmu tajwidnya. Bagaimana kita mau masuk kepada ilmu yang pertama kali ya, dan ilmu yang sangat banyak yang paling banyak dalam ulum Quran yang selalu semua orang pasti mengamalkannya yaitu ilmu tilawah. Tafsir, tidak semua orang paham tafsir, tidak semua orang baca tafsir. Balago, tidak semua orang paham balago. Tilawah, semua orang pasti sering bertilawah di rumah, di kantor dan lain sebagainya. Maka untuk memasuki ilmu ini yang terlebih dahulu, ilmu tilawah atau ilmu tajwid. Ini paling penting. Kenapa harus mempelajari tajwid? Ya, itulah gerbang utama untuk masuk ke dalam ilmu tilawah. Insyaallah. Selanjutnya, dasar pensyariatan ya. Kenapa Ustadz tadi Ustadz sampaikan kok menjadi gerbang yang sangat penting tartil itu Ustadz? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan auzid, kita fokus ke sini. Warattilil Qur'ana tartila. Ya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan apa itu tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ini yang pertama. Tajwidul huruf. Apa itu Ya, tajwid? Apa kami itu berpikir tajwid, Ustaz? kuat Ya. kan. Apa itu tajwid, Ustaz? Mohon untuk di-mute ya, asal tidak Afwan ya, biar tidak mengganggu yang lain. Apa itu tajwid huruf? Tadi sudah Anda jelaskan di awal. Jadi nggak perlu lagi Anda jelaskan. Secara simpel. Ya. Wa ma'rifatul wukuf. Ma'rifatul wukuf. Artinya memahami tempat berhenti dengan benar. Orang kalau mau cara belajar tentang wakaf ibtidah yang benar, bagaimana caranya? Bagaimana caranya, Ustaz? Saya bingung, Ustaz. Pertama, belajar bahasa Arab dengan baik dan benar.
Pelajari kaidah bahasa Arab dengan baik dan benar. Ustaz, saya tidak bisa bahasa Arab. Saya sudah sepuh, sudah 50 ke atas, Ustaz. Sudah nggak ada waktu. Atau saya, Ustaz, sekarang kerjanya sibuk. Nggak ada waktu, Ustaz, sepertinya untuk mendalami ilmu seperti ini. Tapi saya benar-benar pengen, Ustaz, di akhir hayat saya, semoga lah saya meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Bagaimana, Ustaz, ya? Beli Al-Quran, ya. Ini yang paling minimal, yang paling maksimal belajar bahasa Arab. Di bawahnya belajar bahasa Arab apa, Ustadz? Ya, talaki kepada guru. Talaki kepada guru. Karena artinya guru di sini apa? Guru yang juga bisa bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sangat penting. Jadi talaki kepada guru yang gurunya juga bisa bahasa Arab. Ustadz, saya sudah ngajar, Ustadz. Saya juga nggak bisa bahasa Arab. Wallahu a'lam. Jadi kejadian di Indonesia sangat banyak seperti itu. Artinya kalau kita memiliki kesadaran, ya kita talaki dengan guru yang bersanad hingga Rasulullah SAW. Tapi pada prakteknya di Indonesia, tidak semua yang bersanad itu juga bisa bahasa Arab. Tidak semua yang bersanad itu juga benar-benar talaki dengan baik dan benar. Karena kami pribadi sangat banyak ya lulusan Syria, lulusan mana kemana itu ya. Aduh, anak lupa pula. Sebentar ya. Syria, ada dari Mesir dan lain sebagainya yang talaki itu Masya Allah bacaannya jauh sekali. Dari Qatar, ya, untuk Bagman dari Qatar juga sama bacaannya, waduh, padahal sudah pernah talaki kepada Masyaikh di sana. Tapi bacaannya, ibtidaknya masih jauh sekali. Padahal ada juga yang sudah punya sanad, saya sudah punya sanad Ustaz, saya tapi wah, masih jauh sekali dari yang dikatakan itkon atau orang-orang yang sempurna bacaan. Seminimal-minimalnya lah. Ya wakaf ibtidaknya tidak salah. Jadi selanjutnya Ustadz, aduh Ustadz, saya susah Ustadz cari guru dan lain sebagainya. Ya ini kan sudah berguru di Pintar Ngaji. Atau misalkan lebih dasar lagi Ustadz, bagaimana paling dasar lagi beli Al-Quran yang ada wakaf ibtidaknya. Sekarang sudah banyak, ya, sudah banyak. Jadi hati-hati kita dalam mengajarkan, terutama guru-guru Quran nih yang hadir di sini yang belum bisa bahasa Arab misalkan. Ya, ayo harus ada PR, harus bisa bahasa Arab atau seminimal punya Al-Quran wakaf ibtidah. Jadi ketika santrinya mau talaki, kita tahu oh di sini wakaf ibtidahnya. Di ini ya jadi ketika Imam Ali bin Abi Thalib ya kita kembali lagi membahas tentang tartil. Apa di makna tartil dalam ayat atau surah yang tadi kami bacakan, Waratil Quran tartila, maka artinya adalah tajwidul huruf wa ma'rifatil wukuf. Maka orang itu harus benar-benar memperbaiki apa bacaan Al-Qur'annya sesuai kaidah wa ma'rifatul wukuf dan mengetahui tempat berhenti dan tempat ibtidaknya. Siapa Imam Ali ini? Sahabat yang langsung bertalaki, yang langsung berjumpa kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, langsung dari sahabat. Kita lanjut dulu aja biar tidak kebingungan. Selanjutnya hadis dari Zaid bin Thabit. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu ayyukra'al Qur'anu kama unzil. Sesungguhnya Allah menyukai Al-Qur'an ini ya ketika dibaca sebagaimana dahulu diturunkan. Sebagaimana dahulu diturunkan. Maka sebenarnya akan timbul pertanyaan, Ustadz, emang dulu diturunkannya bagaimana, Ustadz? Kan kita nggak hadir di situ. Kan kita nggak ada, Ustadz. Terus bagaimana kita mau mengetahui seperti ini loh Al-Quran diturunkan? Terus bagaimana cara kita mengetahui itu? Kalau kita sendiri aja nggak hidup pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Maka kita perlu meng-cross check daripada hadis-hadis ataupun asar dari para sahabat. Salah satunya yang kami temui, yang kebetulan tidak kami cantumkan ya, daripada hadis Ummu Salamah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha na'atat qira'atar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan harfan. Anda ulangi, mufassaratan harfan harfan. Apa artinya? Rasulullah
mensifati ya, atau Salamah menyifati bacaan Rasulullah, yaitu membaca dengan memperjelas huruf demi huruf, huruf demi huruf. Maka timbul lagi pertanyaan, Ustadz, kenapa dikaitkan antara huruf demi huruf dengan sebagaimana Al-Quran diturunkan? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu Al-Quran itu apa sebenarnya. Apakah tajwid hasil buatan manusia? Artinya apakah tajwid itu buatan Rasulullah atau buatan ulama atau bagaimana, Ustaz? Maka kita perlu mengcross-check makna Al-Quran itu tersendiri. Nah, Anda jelaskan pakai bahasa Indonesia saja karena di sini tidak semuanya santri ya. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dan disampaikan kepada kita secara mutawatir. Ya, dicatat nih. Ya. Yang pertama, disampaikan secara mutawatir. Yang kedua, bacaan Al-Quran diterima secara talaki. Musyafahah. Yang ketiga, Rasul menerima bacaan Al-Quran langsung. Contohnya apa? Contohnya, Rasulullah menerima bacaan langsung dari malaikat Jibril. Artinya syarat pertama mutawatir. Malaikat Jibril dari Allah. Mutawatir itu apa, Ustaz? Mutawatir itu tidak terputus sanatnya atau tidak terputus keilmuannya. Artinya Al-Quran itu turun dari siapa? Al-Quran turun dari Allah. Allah malaikat Jibril. Lalu ke Rasulullah. Berarti kita checklist mutawatir. Yang kedua, Ustaz. Yang kedua, Ustaz. Bacaan Al-Quran terima secara laki. Rasulullah, coba lihat di surah Al-Qiyamah. Wa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ya, ketika dibacakan maka diikuti. Malaikat Jibril mentalaki langsung kepada Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah bertalaki. Checklist. Yang kedua. Yang ketiga musyafahat dari mulut ke mulut. Ya, malaikat Jibril langsung memberikan daripada Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tiga. Artinya apa Ustadz? Artinya tajwid bukan buatan manusia. Atau tepatnya di sini bukan buatan Rasulullah SAW. Tapi tajwid itu apa Ustadz? Tajwid itu resmi murni dari Allah Subhanahu wa taala dengan tadi syaratnya mutawatir, talaqi, musyafahah. Pertanyaannya adalah, Ustadz, sepenting apa talak mutawatir, talaki dan musyafah? Sepenting apa, Ustadz? Kenapa harus seperti itu? Ya, kenapa seakan-akan seperti itu yang harus disepakati? Maka al-ijma, kesepakatan ulama. Ya, para ulama sepakat mengenai syariat tajwid bahwa membaca Al-Quran tidak boleh sampai mengubah makna. Siapa saja yang sengaja membaca Al-Quran sampai mengubah makna, maka ia berdosa. Ya, makanya pentingnya mutawatir, talaki, dan musyafahah. Ustadz, misalkan ininya hilang nih, Ustadz. Ininya hilang nih. Ya, saya dulu belajar di TPQ di rumah saya, Ustaz. Saya talaki, saya musyafah. Tapi ininya hilang. Bagaimana, Ustaz? Atau sebaliknya, saya punya sanad, Ustaz. Jadi sekarang itu marak orang punya sanad ya, tapi bacaannya naudzubillah min dalik, jauh daripada kaidah-kaidah atau tajwidul huruf itu sendiri. Maka sebagian di antara ulama qiraat mengatakan ya, tetap kita harus mewajibkan menyempurnakan tiga syarat ini. Kenapa demikian? Ya, karena ketiga syarat ini murni mutlak adalah syarat untuk seseorang itu dikatakan memiliki sanad, memiliki keilmuan yang jelas. Ya. Nah, maka kalau misalkan sudah tiga-tiganya sudah punya sanad mutawatir, berarti belajar dengan guru yang benar-benar sanadnya jelas, sudah talaki musyafahah, ya musyafahah sudah bagus dan sebagainya. Apakah sudah benar-benar dikatakan orang yang benar-benar bisa mengajarkan Al-Quran dengan baik? Ya, Ana sampaikan tidak. Kenapa? Karena Imam Ibnu Jazari dalam kitabnya An-Nashr membagi qori menjadi tiga golongan. Ya, musin ma'jur, orang yang benar bacaan Al-Qurannya tidak mengubah maknanya dan ia mendapatkan pahala. Ini orang yang sudah benar-benar bagus bacaannya. Yang kedua, ya musim asim. Apa itu orang yang rusak bacaan Al-Quran mengubah makna dan ia berdosa, yakni mereka yang sengaja atau tidak mau belajar.
Nah, Anda jelaskan kedua ini dulu saja. Ya. Artinya, ya ketika ketiga mutawatir, talaki dan musyafahah ini sudah semuanya, ya sudah semuanya dipraktekkan, maka secara tidak langsung, secara tidak sadar, ternyata kita sudah mengamalkan apa yang disyariatkan daripada ilmu tajwid itu sendiri. Bahkan kita sudah mengaplikatifkan apa yang Rasulullah SAW dapatkan daripada Allah dan malaikat Jibril. Jadi tidak hanya, saya pengen cepet-cepet saya, aduh, udahlah saya pokoknya punya sanad, ya. Setelah punya sanad saya pokoknya setelah lagi. Musyafahnya tidak, ya, tidak benar bacaannya. Berarti tidak keterima. Hati-hati, kita hati-hati ya. Anas jelaskan hati-hati. Nah, ini yang paling banyak sekarang. Pokoknya punya sanad, ya. Lalu yang kedua talaki, tapi musyafahnya tidak benar, ya. Atau karena sudah mengajar, ketika sudah mendapatkan atau belajar ke orang lain dibenerin, nggak terima. Kan saya nggak kayak gini. Nah, itu kami pernah mendapatkan yang demikian. Ya katanya dari Riau kalau nggak salah. Sudah juara nasional tartil. Ya ketika kami benarkan beliau mengatakan oh tidak seperti ini Ustaz, saya belajar seperti ini ya. Akhirnya ketika kami tanya, Taib, jelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Nggak tahu, tidak tahu. Dan lain sebagainya. Kami jelaskannya silakan bagaimana cara uh, begini, bagaimana mempraktekkan, silakan saja kalau memang bisa. Tidak tahu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hasil dari mutawatir dan talaki saja, tidak musyafahah, tidak benar-benar. Bahkan orang yang sudah mutawatir, sudah talak, sudah musyafah saja, kebanyakan ilmunya lupa. Ini paling banyak juga nih santri-santri kami. Sudah talaki, musyafah, lupa. Wih, bagaimana ya cara mengucapkan hamzah musahala misalkan. Dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya dasar-dasar ilmu tajwid yang harus kami sampaikan. Jadi ketiga ini ya, para peserta di sini wajib, ya wajib anak wajibkan bahwa benar-benar mendalami apa. Yang pertama wajib untuk mendapatkan sanad mutawatir, belajar dengan guru yang mutawatir, belajar dengan guru yang memiliki sanad yang benar. Selanjutnya bacaan Al-Quran diterima secara talaki, benar-benar talaki, 30 juz ditalaki. Kalau bisa kelasnya privat, Ustadz, agak mahal ya Ustadz, kelas-kelas privat Ustadz ya, maksudnya bukan di sini, terserah dimanapun. Kami juga membuka kelas privat tapi tidak banyak ya, sudah eh, full untuk bulan ini, adanya di bulan depan. Ya, jadi silakan dimanapun, privatnya agak mahal Ustadz. Ya dulu sahabat-sahabat sampai bangkrut kok. Seperti itu. Sampai menjual barang-barang dan lain sebagainya. Untuk apa? Mendapatkan keutamaan ini. Untuk mendapatkan syafi'an li ashabihi. Ya, syafaat. Bagaimana cara mendapat syafaat? Ya belajar dengan benar dulu. Mendapatkan guru yang benar-benar mutawatir, talaki, dan musyafah sampai benar-benar. Nah, kekurangan ketika kita mengikuti kelas-kelas yang umum, misalkan kelas banyak orang talakinya, gurunya agak sulit untuk membenarkan bacaannya. Karena kebanyakan kalau dibenarin nanti waktunya agak kepanjangan. Jadi Ahsan ya kalau memang kita punya sekarang punya majelis taklim sendiri punya, nggak apa-apa kita ambil kelas-kelas privat yang benar-benar gurunya bagus, kita benar-benar diperbaiki dengan baik dan benar. Dikasih tahu bacaan-bacaan dan lain sebagainya. Kami pernah ya adalah salah satu peserta kami, beliau memiliki kelas juga, sudah 70.000 lebih yang ikut ya. Ketika talaki ke Ana ya, talakinya, beliau pimpinan yayasannya ke talaki Ana, beliau terkejut ketika Ana perbaiki. Masya Allah Ustaz, saya selama ini talaki tidak pernah diperbaiki seperti ini. Tidak pernah diberi catatan seperti ini dan lain sebagainya. Kenapa demikian ya? Karena perlu dipertanyakan guru yang kita talaki itu biasanya ininya tidak benar. Ketiga ini. Pasti ada yang cacat salah satunya. Pasti ada yang cacat. Kalau nggak mutawatir yang cacat, talaki biasanya, tapi mutawatir dan talakinya ini tidak cacat. Karena sekarang banyak kelas-kelas membuka untuk mendapatkan sanad dan talaki. Ini biasanya yang cacat. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia suka yang cepat-cepat. Saya pengen dalam sebulan langsung bisa ini, langsung bisa seperti ini. Padahal ini didapatkan dengan waktu yang lama. Memperbaiki bacaannya, bagaimana nun sukun ketemu dengan po misalkan ikhfa doif, ikhfa Kowi itu apa perbedaannya dan lain sebagainya. Nah, itu yang orang jarang. Pokoknya saya sudah dianggap ustazah, saya harus mengajarkan. Saya pokoknya dapat sanad. Santai saja, perbaiki. Yang penting mutawatir, talaki. Yang paling penting satu lagi adalah musyafah. Nah, selanjutnya.
Contoh sanad silsilah ya mutawatir. Apa yang dimaksud dengan mutawatir itu sih Ustaz? Anda nggak paham. Mana masyarakat awam Ustaz. Ini Allah. Artinya afwan. Ar-Rawi. Ini Allah. Artinya Al-Quran turun langsung ya dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutnya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Selanjutnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Artinya ini loh, ketersambungan ini. Nah, ini namanya mutawatir. Lalu ke sahabat ya, habis ke sahabat ke tabiin. Lalu nanti panjang sampai bawah sampai tabiut tabiin sampai kita. Sampai nama kita kalau kita sudah selesai mengambil sana. Ini yang namanya mutawatir. Orang zaman sekarang kalau sudah punya ini merasa, oh masya Allah, saya sudah punya sanad, ya, saya sudah punya ini, saya sudah talaki ke sini dan lain sebagainya. Tapi ketika disuruh praktek, nah, ini yang paling penting. Jauh sekali dari standar. Ini contoh daripada sanad yang mutawatir. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah, oh Ustadz, tadi kan kita membahas tentang apakah tajwid itu hasil buatan manusia atau tidak. Maka ketika kita sudah melihat bahwa Rasulullah SAW langsung mendapatkan sanad yang mutawatir. Berarti sudah dari Allah ke malaikat Jibril ke Rasulullah. Selanjutnya beliau bertalaki kepada malaikat Jibril lalu bermusyafahah ya wa idza qara'na fatabi qur'ana ila akhirih ya. Artinya apa? Al-Qur'an bersifat tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifi ialah segala sesuatu yang sudah ditetapkan ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada campur tangan manusia. Ya, jadi tidak ada campur tangan manusia. Ini perlu digarisbawahi kalau sedang mengajar, dijelaskan bahwa inilah Al-Quran. Apakah keterkaitannya dengan ilmu tajwid? Ya, artinya ya ilmu tajwid tadi ketika Imam Ali radhiyallahu an ditanya apa yang dimaksud dengan warotilil Qur'ana tartila, beliau menjawab tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ada kata-kata tajwid. Maka secara tidak langsung beliau mengatakan bahwa Al-Quran turun dengan tajwid yang sudah sempurna cara membacanya. Sehingga kita harus menggunakan ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran. Artinya apa? Artinya Al-Quran turun, tajwid pun juga turun. Jadi yang membuat tajwid siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mempraktekkannya pertama kali siapa? Nanti akan terjawab. Ya, ini paling penting. Al-Quran bersifat tauqif. Setelah tadi kita bahas, ya Rasulullah buktinya apa? Ya Rasulullah talaki bermusyafa dapat sanad dan lain sebagainya. Adakah bukti bahwa Al-Quran turun dengan tajwid? Pertama, sebelum Al-Quran turun, tidak ada kewajiban memakai tajwid dalam berbahasa Arab. Yang kedua, hukum membaca atau mengucapkan bahasa Arab dengan tajwid baru ada ketika Al-Quran diturunkan. Bahkan hadis pun ya tidak ada kewajiban untuk membacanya dengan tajwid, ya dengan nun sukun, ikhfa dan lain sebagainya. Hanya khusus untuk membaca Al-Quran saja. Khusus untuk membaca Al-Quran saja. Maka selanjutnya tajwid itu ya pada intinya tajwid itu terbagi menjadi dua. Yang pertama tajwid amalia dan tajwid nadzoriyah. Tajwid amalia itu apa? Secara amalia atau praktek, peletak dasar ilmu tajwid adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini harus paham ini. Nggak boleh kita nggak paham tentang yang ini. Ya, karena kita harus meyakini bahwa tajwid itu turun, ya, dipraktekkan langsung. Siapa yang mempraktekkan? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, emang zaman Nabi ada ilmu tajwid, Ustaz? Ah, yang bener aja Ustaz, jangan ngarang-ngarang misalkan. Ya, jadi dari hadis Ibnu Mas'ud tentang mat, ya, karena Ibnu Mas'udin yukri'u rojulan faqara'ar rojul. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Mursalatan faqala Ibnu Mas'udin ma hakada aqra'aniha Rasulullah. Ya, lihat ya kalimatnya.
Jadi ketika Ibnu Mas'ud pernah mengajarkan kepada seorang laki-laki membaca Al-Quran, orang itu membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, dengan pendek tanpa mat. Jadi membacanya bagaimana? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi kan wal fuqara'i harusnya. Tapi beliau membacanya wal fuqara'i wal masakin. Maka Ibnu Mas'ud baru negurnya. Rasulullah tidak membacakannya seperti itu kepadaku. Faqala kaifa. Nah, maka ditanya, maka bagaimana cara membacanya? Bagaimana beliau membacakannya kepadamu wahai Abu Abdurrahman? Lalu Ibnu Mas'ud menjawab, Aqra'aniha innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Famadda, maka menggunakan mat. Maka Rasulullah SAW melalui hadis ini jelas sekali bahwa beliaulah yang pertama kali mempraktekkan ilmu tajwid. Ya, jadi jangan sampai kita eh, nggak paham, harus benar-benar paham. Ya. Jadi yang pertama kali siapa Ustadz? Ya Rasulullah SAW. Begitupun para sahabat dan tabiin mengambil bacaan qiraah Al-Quran dari Rasul bersama dengan tajwidnya. Akan tetapi pada saat itu belum ada sebutan khusus untuk ilmu ini. Nah, selanjutnya tajwid nadzuriyah. Insya Allah besok kita akan membahas tentang tajwid nadzuriyah sampai dengan para ulama-ulama yang membuat tahun berapa, siapa saja, apa aja kitab-kitabnya. Insya Allah besok malam kita akan selesaikan terkait tentang bab ilmu tajwid. Ya, baik. Ya, kita buka pertanyaan ya. Silakan mengajukan pertanyaan, nama, asal. Ya, nanti bisa langsung bertanya. Bisa melalui chat atau langsung melalui em, mengaktifkan soundnya. Silakan. Barakallahu fiik. Baik. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Silakan, silakan. Mas Fuad dari Solo, Ya, silakan. eh, kita dalam mempraktekkan ilmu tajwid ini, ya, itu seringkali kita kan mendengar eh, istilah takaluf seperti itu, Ustaz. Jadi sebenarnya, tapi masih kadang masih meraba-raba batas takalufnya itu berlebih-lebihan itu seperti apa gitu. Kadang kalau yang belum paham gitu kan seperti Ana seperti ini tuh kalau ketika mendengar oh itu bagus gitu. Rasanya itu bagus dari huruf per huruf itu sangat jelas. Tapi ternyata ketika mungkin dicek Syekh Aiman seperti itu tuh beliau menganggapnya itu takaluf seperti itu. Sekarang Ustaz. Ah, baik saja. Yang lainnya ada lagi? Minimal tiga dulu. Nah, Ustaz, tadi yang baca Al-Quran ada dua. Silakan. Ada lagi? Biar langsung dijawab. Biar gampang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Khairia dari Jakarta. Aku kan izin bertanya Ustadz, Silakan. kita kan daurah tahsin ya, apakah tajwid sama artinya dengan tahsin? Ya Allah, bagus pertanyaannya. Iya saja, insya Allah. Ini mohon notulennya dicatat ya pertanyaannya ya. Nanti ntar yang lupa. Ingat satu lagi, silakan. Siapa? Afwan Ustaz, Oke, taib, silakan.
Bismillah, saya Desi dari Medan. Yang ingin saya tanyakan, apakah nanti kita di sini ada praktik untuk membaca Al-Qurannya, Ustadz? Oke, terima kasih. Terima kasih, Baik, Ustadz. nah, barakallahu fikum. Ana jawab dari yang pertama dulu ya. Makna takaluf ini gimana sebenarnya, Ustaz? Ya, karena kadang kita em, ke sini seperti ini, ya ke situ seperti itu dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau memang seperti ini kan jadi bingung, Ustaz. Terutama yang kami yang ingin memantaskan diri dan lain sebagainya. Nah, pertama yang harus kita pahami, kita tarik ulur ke dasarnya dulu saja, Mas Fuad tadi ya. Bahwa kenapa kadang ya ulama ini mengatakan ini berlebih-lebihan seperti ini, Ustadz ini mengatakan oh ini sudah sesuai atau ustazah ini sudah sesuai dan lain sebagainya. Maka itu ini yang pertama Anda luruskan dulu adalah itu dikembalikan lagi kepada hasil daripada talaqi, hasil daripada musafahah serta sanad yang mutawatir. Oke, itu dulu ya. Jadi makanya Anda bentuk dulu pola pemikiran dasar bahwa selama kita mengaji kepada guru yang guru tersebut benar-benar sanatnya benar, sudah pernah musafahah beneran, tahu gurunya siapa saja dari guru-gurunya sampai Rasulullah, selanjutnya sudah pernah talaki dan lain sebagainya, maka ini dirasa sudah cukup untuk kita belajar ke beliau. Lalu ketika kita talaki ke beliau, misalkan kita sudah talaki, sudah bagus bacaan kita, lalu ke ulama yang lain. Ya, ulama lain kok takaluf Ustaz. Karena praktekkan. Jadi ketika salah satu teman kami ya bertalaki kepada Masyayikh dari Maghribi, dari Syria, yang sekarang ada di Indonesia, Anda mungkin tidak bisa sebutkan ya orangnya, karena ada di Indonesia, seperti itu. Ada yang namanya tafkhim ya, tafkhim nisbi, mungkin ada yang sudah pernah dengar ya. Nah, ternyata ketika talaki, ya, ada di huruf kho, ada go dan ko ya, tafkhim nisbi itu. Ketika bertalaki, kok ini tebal. Misalkan Ana pakai bahasa Arab aja. Misalkan eh, Hamzah kasroh bertemu dengan goin yang sukun. Ya kan kalau goin sifatnya rakhoa mengalir. Misalkan kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim. Lalu ketika kata lagi kepada Syekh Maghribi, beliau sama seperti itu. Jadi il gitu ya. Jadi kan kalau tafkhim nisbi itu dia tafkhimnya lebih rendah daripada tafkhim biasanya. Ya. Salah satunya ketika didahului huruf kasroh. Mighrafa misalkan. Mighrafa. Jadi mighrafa. Lah, beliau talakinya kepada Syekh Maghribi ini Mighrafa. Dan sanatnya Syekh ini ya langsung kepada Syekh Sukar. Satu angkatan dengan Syekh Ibrahim Ad-Dusuki. Lebih tinggi lagi. Ya, jadi ulama-ulama yang Masya Allah tinggi sekali sanatnya. Lalu ketika talaki kepada Syekh dari Mesir, dari Madinah, dan lain sebagainya, ada yang namanya tafsir nisbi disalahkan. Nah, ini nggak boleh tebal. Jadi mirofa. Yang awalnya mirofa jadi mirofa. Lalu bagaimana Ustaz kita sebagai awam? Tidak ada masalah, Ustaz Masyuwa. Tidak ada masalah. Jadi batasannya bagaimana? Batasannya adalah ketika kita sudah benar-benar bertalaki dengan baik dan benar. Ustaz, saya jadi bingung, tidak ada kebingungan selama guru kita itu benar-benar mendapatkan daripada sanad-sanad yang mutawatir. Kenapa bisa berbeda-beda itu, Ustaz? Karena perbedaan dialektika, perbedaan cara pengucapan, dan perbedaan pengucapan itu Rasulullah SAW sendiri yang meminta kepada malaikat Jibril. Kaum ini tidak bisa menggunakan dengan dialektika ini. Kaum ini tidak bisa, jadi turunnya dengan beberapa dialektika. Jadi tidak ada patokan Ustaz yang dinamakan takalfa walaupun mungkin ada beberapa Ustaz yang mengatakan oh itu dibuat-buat misalkan. Dia nggak bisa tapi misalkan ain dipaksa-paksa misalkan dan lain sebagainya. Goin dan lain sebagainya. Tapi pada prakteknya itu tidak bisa kita praktekkan. Kita makin nggak paham nanti. Aduh bagaimana dan lain sebagainya. Maka kita kembalikan kepada guru kita masing-masing. Lalu ketika kita memiliki perbedaan ketika talaki dengan guru yang lain, ya kita tanya dulu apakah ini didapatkan daripada ulama siapa, ulama yang mana. Misalkan ternyata Ustadz, ya saya punya teman sama-sama talaki ke dua guru yang berbeda berdebat.
Lalu dikembalikan kemana Ustaz? Talakinya bagaimana, pembacaannya dan sebagainya, maka dikembalikan kepada nas. Nas itu apa? Dalil-dalil yang termaktub yang ditulis oleh para ulama a'immatul qura di dalam kitab-kitabnya. Maka sekarang ini kalau bisa berbahasa Arab ketik di YouTube ya, mukri-mukri dunia yang saat ini sangat masyhur, misalkan kayak Dr. Aiman Suwaid. Tapi Dr. Aiman Suwaid sendiri itu sanatnya, ya sanatnya itu tidak tinggi, masih kalah dengan Dr. Ibrahim Ad-Dusuki dan lain sebagainya. Jadi beliau itu hanya ke 29 sanatnya. Sedangkan yang saat ini tertinggi adalah ke 28, 29 Syekh Dr. Aiman Suwaid. Jadi artinya kita tidak bisa mematokkan saja Mas Suwaid. Oh, kalaupun secara materi mungkin bisa. Oh, dibuat-buat yang memberatkan, yang kita nggak bisa tapi kita buat-buat. Misalkan kok jadi ko, ko, misalkan dan lain sebagainya. Tapi pada prakteknya ada yang mempraktekkan seperti itu. Ya artinya selama kita bertalaki dengan ustadz dan ustazah yang benar-benar sanatnya, yang mereka juga bermusafahah. Lalu selanjutnya bagaimana Ustadz agar anak meyakinkan diri anak Ustadz? Setelah talaki kepada Ustadz dan Ustazah Indul, pastikan kita juga talaki kepada Syekh dan Syekho. Kita lihat sanatnya ini tingginya seberapa, derajatnya seberapa. Setelah selesai dengan Syekho, kita cari lagi guru yang sanatnya lebih tinggi, sampai seterusnya. Jadi kalau saja Mas Buah mengatakan bagaimana, ya tidak ada. Ya secara garis besarnya Anda sampaikan tidak ada. Kenapa? Karena setiap guru berbeda-beda. Seperti yang teman saya sampaikan tadi, dia bertalaki dengan ini beda, kok dengan ini berbeda. Tapi selama itu ada tiga syarat, ya mutawatir, lalu talaki dan musyafah, insya Allah semuanya benar. Begitu saja Mas Buai. Semoga bisa dipahami. Jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah sudah sangat Jadi, jelas. jadi jangan ya ini satu lagi ya. Ini ada ya. Jadi salah satu santri kami di sini, ini punya teman yang petatang petenteng bahasa Medannya. Ini orang Medan tahu ya. Baru talaki, baru dapat sanad Al-Fatihah, tapi sudah mengajak orang lain. Saya sudah punya sanad. Ngaji ke saya misalnya. Ngaji ke saya sudah punya sanad dan lain sebagainya. Jadi jangan takut dengan orang lain seperti ini ya. Asal kita datangi saja. Kadang-kadang ada santri-santri kita yang seperti itu. Nggak apa-apa. Kita tabayun datangi saja. Kalaupun misalkan kita mengajar salah, ya nggak ada masalah. Biasa saja. Dulu ulama-ulama juga salah biasa saja. Diperbaiki. Jadi balik yuani wal ayah. Jadi sudah belajar tapi sampaikan saja. Jadi kadang-kadang guru-guru kita itu ya, guru-guru kita juga ketika mengajarkan seperti anak ini ya ada juga kesalahan-kesalahannya. Maka jangan malu ketika salah, gitu loh. Ya ajarkan aja dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mencari ustadz, bacaan siapa sih yang paling benar, ini susah. Karena Rasulullah SAW yang mengcross-check itu sudah meninggal masalahnya. Sudah wafat. Terus siapa yang paling benar? Seminimal-minimalnya ya, ya tadi tiga syarat tadi. Ya, sanad mutawatir, talaki, musyafahah. Sudah itu seminimal-minimalnya. Tapi kalau mencari siapa yang paling benar, sanad siapa yang paling benar, waduh, nggak bisa ya. Seperti itu kira-kira. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Perbedaan apa tadi? Tahsin dan tajwid. Nah, ini juga penting ya. Tahsin dan tajwid ini sebenarnya bagaimana Ustadz perbedaannya dan lain sebagainya. Baik. Nah, jelaskan ya. Jadi secara bahasa ya, istilah yang populer di Indonesia itu bukan tajwid saja, namun yang lebih populer adalah tahsin. Nah, tahsin ini asal katanya apa Ustadz? Dari hassana yuhassinu tahsinan. Ya. Artinya sama-sama memperbaiki, sama-sama memperbagus. Ya. Sama-sama memperbaiki, sama-sama memperbagus, memperindah bacaan Al-Quran. Namun, secara spesifik, tahsin lebih sering digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada perbaikan bacaan secara praktis. Sedangkan tajwid lebih sering digunakan untuk pembelajaran yang menekankan pada pemahaman teoritis dalam persoalan makhrajul huruf, sifatul huruf, dan hukum-hukum tajwid. Artinya, saya mau tasin, ya biasanya kita langsung talaki biasanya. Makanya majelis tahsinul Quran atau tahsinul qiraat. Tidak ada majelis tajidul qiraat, tidak ada. Coba cari. Kalau ada orang-orang buka majelis, pasti biasanya majelis tahsin. Kenapa? Biasanya praktek, praktis dia, praktek.
Oh, ini tajwidnya seperti ini. Tapi kalau tajwid biasanya digunakan untuk mempelajari ilmu secara teoritis. Nun sukun ketemu tanwin itu apa, ini ketemu ini apa, dan lain sebagainya. Seperti itu saja. Semoga bisa menjawab ya. Sudah cukup atau masih kurang jawabannya? Insya Allah cukup Ustaz. Jazakallah Oh, iya. khair. Oh, iya. Selanjutnya, selanjutnya apa tadi? Apakah kita akan ada praktek? Akan ada praktek. Ya, insya Allah kita akan ada praktek daripada membaca Al-Quran yang baik dan benar. Tapi sebelum kita praktek, ada baiknya kita memperbaiki pola pikir terkait tentang bahasa ana dasar yang kuat lah ya, terkait tentang bagaimana ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu apa sih? Kenapa sih kita harus belajar? Siapa sih yang pertama kali mengucapkan tajwid? Siapa sih yang pertama kali mengajarkan? Tadi sudah kita kupas tuntas secara mendalam dan mendetail. Jadi hari ini ya mungkin ada ibu-ibu di sini yang baru ingin belajar Al-Quran atau mungkin ada mu'alaf dan lain sebagainya. Ilmu yang paling penting dipelajari salah satunya ya adalah ilmu membaca Al-Quran dengan tajwid. Dengan tajwid. Jadi kalau saja mengatakan Ustaz, saya susah ya Ustaz untuk belajar tajwid dan lain sebagainya. Nah ini kita harus benar-benar memahami dengan baik dan benar. Karena belajar tajwid itu ilmu yang panjang. Ya, jangan maunya cepet. Mohon maaf lagi maunya yang murah misalkan. Ya alhamdulillah ketemu kelas kami yang gratis misalkan. Yang langsung live bukan hanya rekaman video atau bukan dari aplikasi ya. Tapi langsung live tanya jawab dan lain sebagainya, praktek dan lain sebagainya. Ya, misalkan kami juga sama ya, sebelum membuka kelas dan lain sebagainya, ya menghabiskan banyak biaya lah. Intinya seperti itu. Sampai susah makan, sampai setiap hari puasa, kurus, sampai wah, kalau diceritakan, aduh, insyaallah berjuang. Bismillah, Ustaz katakan tadi mengenai cara agar kita tahu wakaf yang benar itu dengan mampu memahami bahasa Arab. Nah, pertanyaannya kita wakaf itu tergantung arti dari ayat tersebut sempurna ya Ustaz. Apa saya izin bertanya di kolom chat soalnya Zoom ya, jadi saya sampaikan bahwa memahami kaidah bahasa Arab itu artinya kita memahami batas-batas kapan kita boleh wakaf, kapan kita tidak boleh wakaf. Karena sering sekali ketika kita mewakafkan suatu ayat, ternyata ayat tersebut tidak benar artinya. Misalkan contohnya, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Coba, bayangkan, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Kalau orang tidak tahu artinya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang dia apa? Orang-orang yang dia lalai. Misalkan kita baca Quran nggak tahu artinya, misalkan kita lagi sakit misalkan ya, ara'aital ladzi yukadzibu biddin ila akhiri. Sampai ayat fawailul lil musallin. Tiba-tiba kita sakit perut. Kita shadaqallahul azim kita kamar mandi. Nah, itu nggak boleh. Karena artinya salah. Atau kalau lebih mendalam lagi, mungkin di sini ada yang hafal Quran di juz 4. Ya, saja lihat di juz 4 akhir juz 4 itu tidak boleh berhenti di situ. Itu tidak boleh berhenti di akhir juz 4, harus berhenti di ayat pertama dari juz 5, dari wal musonatu minan nisa ila akhir. Kenapa? Karena artinya salah kalau berhenti di juz 4 akhir. Nah, itu tapi ini ilmu lebih mendalam lagi ya. Jadi pokoknya tahu dulu lah tajwid, tahu dulu lah arti dari makna tajwid, kenapa harus gunakan tajwid, apakah tajwid dulu ada sebelum Al-Qur'an? Ternyata tajwid turun dengan Al-Qur'an, buktinya bahasa Arab tidak menggunakan bahasa tajwid. Hadis juga tidak menggunakan tajwid, hanya khusus untuk Al-Quran. Syariatnya apa? Siapa sahabat yang pertama kali mengucapkan tajwid? Ya dulu ketika Rasulullah SAW ternyata sahabat ini Ibnu Mas'ud mengajarkan kepada seorang laki-laki, dia tidak membaca dengan mat di kalimat lil fuqara. Lalu dibenarkan bahwa saya membaca dengan Rasulullah dulu ini dipanjangkan. Artinya Rasulullah menggunakan tajwid. Artinya itu dulu lah, dasar dulu lah. Ya, diketahui. Jangan langsung, Ustaz, saya pengen belajar sifat-sifatnya, Ustaz. Sabar. Sabar. Kita masih ada waktu sampai 6 bulan ke depan. Sabar. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi.
PPT-nya boleh kami minta di grup, boleh. Nanti di-share, insya Allah. Baik ya. Insya Allah kalau sudah saya nanti ada di grup ya, absen. Baik, selanjutnya ya, terakhir ya penutupan dari kami. Ya, jadi dalam pembelajaran Al-Quran, baik tajwid dan khususnya tahsin, akan lebih optimal ketika kita melalui talaki dan musyafahah, melatih dari lisan ke lisan antara guru dengan muridnya tanpa ada perantara. Artinya di sini ya semaksimal-maksimalnya lah. Kalaupun memang ikut kelas online, usahakan kita benar-benar, kalau benar-benar ya, ya ada rezeki silakan langsung daftar kelas privat saja. Dimanapun itu. Bukan di sini aja ya, dimanapun itu. Ya, silakan langsung masuk ikut privat benar-benar dipelajari dari dasar. Ini ro ini bagaimana sih pengucapannya? Ba ini sifatnya apa sih? Tebal atau tipis? Ya. Po ini bagaimana ketika dia kasro? Misalkan wabil kispo, sin wakof, sin sukun, to di wakof. Bagaimana pengucapannya ketika dia disukunkan bacaannya? Waw itu bagaimana? Oh ternyata waw itu cara untuk menyempurnakan bacaan waw kita memonyongkan bibir kita. Walad dolin, wawnya dimonyongkan dulu bukan langsung walad. Nah, seperti itu. Karena kalau misalkan tidak sungguh-sungguh belajarnya susah. Ini metode yang langsung diaplikasikan oleh Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril. Metode ini pula yang dilakukan oleh para ulama dalam mengajar dan mempelajari hadis, akidah, fikih, dan adab. Sedangkan sarana seperti buku, rekaman audio, video, serta pembelajaran online merupakan suplemen yang hasilnya tidak akan optimal tanpa talaki. Minimal talakinya ya itu tadi. Seminimal kita benar-benar bisa berinteraksi lah dengan guru kita. Ya, itu seminimal. Jadi Anda sampaikan saja. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ini menyangkut terkait tentang ilmu yang sangat penting dalam Islam, yaitu ilmu tilawah. Sedangkan tilawah itu dalam Islam sangat penting. Ya, membaca Al-Quran sangat penting. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran kalau kita aja nggak belajar tajwid dengan benar? Ustadz, bagaimana kalau kami sudah belajar tajwid dengan benar, Ustadz? Nah, ini pertanyaannya bagus ini, misalkan Anda bertanya. Tapi saya belum bisa mengucapkan dengan baik dan benar. Maka ada hadis yang sangat indah sekali ya. Orang-orang yang mahir dengan Al-Quran, masafaratil kiramil baroroh, bersama para malaikat, ya, senantiasa diliputi oleh malaikat. Sedangkan orang-orang yang susah baca Quran bagaimana, Ustaz? Ya. Tapi terus belajar dengan catatan, maka dia mendapatkan dua pahala. Dua pahala, mendapatkan pahala. Artinya jangan sampai kesusahan kita dalam belajar, kesusahan kita dalam talaki, tidak ada biaya dan lain sebagainya, membuat kita berhenti membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan semuanya menjadi ahlul Quran. Semoga keluarga kita semuanya menjadi ahlul Quran. Semoga orang-orang tua kita yang memiliki dosa, baik yang lalu, yang hari ini, dan yang akan datang, diampuni semuanya. Semoga kita juga diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terus diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus mensalaka thoriqon ya, mencari jalan untuk apa? Untuk belajar karena Rasulullah SAW menyampaikan sahalallahu lahu bi thoriqon ilal jannah, dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Terus berusaha semaksimal mungkin, insya Allah kita bersama-sama meraih kesempatan yang sudah Allah berikan. Silakan belajar, akan Allah angkat menjadi ahlul Quran. Allah memiliki keluarga, siapa itu ahlul Quran? Maka kita harus menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum ya. Bareng-bareng kita tutup dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu سبحانك اللهم وبحمدك an la ilaha لا illa إله إلا أنت أستغفرك anta. وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi شكرا wabarakatuh. أستاذ جزاك الله خير. Waalaikumsalam. السلام. جزاك الله خير.